saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari, kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini.
dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya, selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita akan berkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari kita bangkit berdiri. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan kita untuk Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan kasih setia-Mu pada kami semua. Kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Tiba saatnya kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Lawat dan jamah kami semua Tuhan, biar Roh Kudus turun ke atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap bernyanyi bagi-Mu. Haleluya.
biarlah kami semakin memuji-Mu, semakin meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Kita angkat pujian kecapan dan lihatlah. Segala pujian dan segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita serukan kecapan dan lihatlah. Kecapan dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Betapa dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia persiapkan hati kita, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi keinginan-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu, supaya apa yang disampaikan semuanya itu berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Aku
Shalom, Jemaat Rayon 1H, di mana Bapak, Ibu, Saudara berada, kita patut ucap syukur kepada Tuhan yang senantiasa memelihara, melindungi, memberkati saudara dan saya. Dan kalau saat ini Tuhan masih percayakan kepada kita untuk hidup, bernapas, dan masih berikan kesehatan yang baik pada kita semua untuk melakukan segala aktivitas. Khususnya saat ini kita beribadah bersama-sama. Semuanya adalah kasih anugerah Tuhan. Mari saya mengajak semua jemaat Rayon 1H, Bapak Ibu berada dimanapun juga, angkat tangan kita. Sama-sama mengatakan, Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidupku. Sekali lagi, kita angkat tangan kita, Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidupku. Syukur pada Tuhan, waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa sekarang kita sudah di bulan September tahun 2021. Ini bulan yang istimewa. Gereja induk kita, yaitu GBI Jalan Gatot Subroto, adalah berulang tahun yang ke-33 tahun ini, tanggal 4 September 2021. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Sampai saat ini, pandemi COVID masih belum selesai. Secara realita, kita sekarang ini sudah hidup berdampingan dengan COVID-19. Untuk itu, saya mengajak seluruh jemaat yang di Rayon 1H ini untuk terus memperhatikan dan mengikuti prokes dengan yang ketat. Juga menjaga kesehatan diri kita dan untuk keluarga kita. Sebagai orang percaya, kita percaya apa yang terjadi dalam hidup kita di dunia ini ada dalam kedaulatan Tuhan. Kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, Tuhan punya maksud, punya rencana yang indah, yang baik bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Lewat pandemi ini, kita juga bisa belajar hidup lebih intim dengan Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan dan kita mengerti rencana Allah dalam hidup kita dan juga kita mengerti apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Mari saya mau ajak kita untuk sama-sama flashback ke belakang apa yang terjadi dalam hidup kita ini di tahun 2020. Memasuki tahun 2020, kita mendapatkan tuntunan Tuhan melalui gembala sidang kita, yaitu Pak Niko, dengan visi tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Awalnya, secara jujur, kita semuanya tidak begitu mengerti apa arti sesungguhnya dimensi yang baru itu. Tetapi Tuhan memberikan kita 2 ayat emas. 2 ayat emas itu ada di 2 Korintus 13 ayat 18 dan Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Mari saya bacakan. 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ulangan 28 ayat 13 dan 14 mengatakan, Tuhan akan mengangkat
engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari dua ayat emas ini, saya simpulkan demikian. Karena kemuliaan Tuhan turun atas kita dan membuat kita makin serupa dengan Tuhan Yesus. Sehingga kemuliaan Tuhan makin besar, yang membawa kita masuk dalam dimensi yang baru. Baik dalam dimensi rohani maupun dimensi jasmani, yang membawa kita makin naik dan tidak turun, dan diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ini adalah janji Tuhan kepada setiap orang yang taat dan setia kepada Tuhan, dan mau melakukan perintah-perintahnya. Kita tidak menyangka dimensi yang baru ini ternyata salah satunya adalah pandemi COVID-19 yang membuat seluruh kehidupan kita itu berubah. Bahkan dunia pun juga ikut berubah. Perubahan ini kita sebut new normal. Ada banyak masalah yang kita harus hadapi, yang sebelumnya kita tidak terpikirkan. Ada di antara keluarga kita pun juga berpulang ke rumah Bapak karena COVID-19. Secara jujur, dalam keluarga saya pun juga ada yang berpulang ke rumah Bapak karena COVID-19 ini. Pandemi ini juga mengarah ke krisis ekonomi global, yang mengarah ke krisis sosial, politik, yang akan berdampak sangat negatif, khususnya bagi dunia marketplace. Saat ini, di samping saya melayani sebagai gembala Rayon 1H, saya juga masih aktif di marketplace. Sehingga kondisi ini juga sempat membuat saya khawatir dan cenderung mengarah ke takut, susah tidur. Karena saya tidak memikirkan pribadi saya dan keluarga saya. Tetapi saya memikirkan jemaat di bawah penggembalaan Rayon 1H. Dan karyawan yang bekerja beserta keluarga mereka yang berada di bawah manajemen saya. Kurang lebih ada di atas 10.000. Termasuk kewajiban perusahaan kepada para prinsipal, supplier, dan kepada perbankan. Saya merenungkan, mana mungkin kita bisa mengalami janji Tuhan seperti apa yang tadi kita bacakan, yaitu mengalami berkat dimensi rohani dan dimensi jasmani yang makin membawa kita naik, bukan jadi turun. Bawa kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Karena pandemi ini sangat dahsyat. Semua dalam keadaan tergoncang dan terpuruk. Tetapi dalam pergumulan saya ini, Tuhan ingatkan saya, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan mengandalkan kepada manusia, tetapi harus mengandalkan Tuhan. Langsung saya teringat ada firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Dan juga 7 dan 8. Dan sekarang mari saya ajak kita sama-sama bacakan ayat firman ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini orang yang terkutuk, firman Tuhan mengatakan. Tetapi di ayat 7 dan 8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Setelah saya baca firman Tuhan ini, Yeremia 17 ayat 5-8, saya renungkan, apakah saya mau terkutuk atau mau diberkati Tuhan? Saya percaya saudara dan saya tentu mau memilih diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengikuti tuntunan Tuhan, apa yang dikatakan Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Berikut ini saya akan sharingkan pengalaman pribadi saya menerapkan firman Tuhan menghadapi pandemi COVID yang begitu dahsyat, yang mulai masuk di Indonesia di bulan Maret tahun 2020. Nah, tema ini saya sharingkan itu adalah, saya berikan judul, ada duit, ada mujizat. Ada langkah-langkahnya, mari saya ajak kita sama-sama simak baik-baik. Yang pertama, langkah pertama, doa. Nggak ada cara yang lain lagi. Hanya doa. Doa adalah pengakuan akan ketergantungan kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus berdoa? Ada firman Tuhan mengatakan, Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Yesaya 66 ayat 1 juga mengatakan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Saya renungkan dua ayat firman ini. Kenapa saya mesti khawatir? Kenapa saya mesti takut? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan sisi dunia ini. Termasuk saudara dan saya, itu ciptaan Allah. Oleh karena itu nggak ada cara lain. Firman Tuhan di Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi, cari Tuhan dan kebenarannya lebih dahulu. Bukan berkatnya. Jangan kita balik. Harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada di mana? Ada di Alkitab. Oleh karena itu, saya menghimbau pada semua jemaat di dalam satu hari ini. Harus tiap hari baca, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan, dan praktekkan firman Tuhan. Kalau saudara baca firman, apa yang menjadi rema saudara itu, itulah saudara harus praktekkan. Nah, saya dapat ayat ini, juga mendapatkan firman Tuhan di Yeremia 33 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan begini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau tanya saudara dan pribadi saya juga, dengan keadaan pandemi COVID ini,
ke depan ini apa lagi akan terjadi? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Yang hanya tahu itu Tuhan. Oleh karena itu, saya di sini saya belajar bagaimana membangun satu hubungan intim dengan Tuhan. Lebih mengandalkan pada Dia. Saya tiap hari, tiap pagi, saya hanya bisa berdoa. Tuhan, hidup aku ini milik-Mu. Semua yang apapun yang aku ada ini milik-Mu. Aku hanya sebagai alat-Mu, partner-Mu, sahabat-Mu, anak-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan segala kehendak-Mu dan rencana-Mu ya Aba. Aku tidak bisa apa-apa. Aku hanya belajar mengandalkan Engkau. Tuntun, bimbing, ajari aku terus Tuhan. Berikan aku hikmat, kekuatan, kuasa Roh Kudus menyertai aku. Berikan kemampuan pada aku untuk menghadapi, mengatasi, menyelesaikan setiap persoalan apapun yang terjadi dalam hidup saya. Ini yang saya doakan tiap hari dan tiap malam sebelum tidur. Saya hanya minta Tuhan, tuntun, bimbing, sertai terus. Jangan tinggalkan saya. Saya dapat kekuatan. Waktu saya sudah berdoa demikian, saya dapat kekuatan baru. Dan hati saya tenang. Pikiran saya tenang. Karena ada firman Tuhan di 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, jadilah tenang. Kita waktu doa harus tenang. Hati kita fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada dunia, tapi jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berdoa kepada siapa? Pada Sang Pencipta. Nggak ada yang lain. Kalau kita tidak tenang, maka doa kita tuh tidak sempurna. Karena hanya fokusnya kepada masalah-masalah kita. Jujur, kalau kita lagi, pikiran kita lagi kusut, doa kita nggak masuk ke surga. Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu bisa salah. Oleh karena itu, saya mengajak di masa pandemi ini belajar intim dengan Tuhan, mengandalkan pada Dia, dalam keadaan yang tenang, terus berdoa. Karena firman Tuhan mengatakan di Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin? Percaya? Lakukan. Langkah pertama. Sekarang kita masuk langkah kedua. Setelah kita berdoa, nggak mungkin langit turunkan emas, perak, dolar, rupiah kepada kita. Turunkan berkat buat kita, nggak mungkin. Langkah kedua itu harus usaha. Bekerja. Doa tanpa usaha itu adalah mimpi. Mimpi siang bolong. Sebaliknya, hanya usaha tanpa doa itu mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan manusia, mengandalkan dunia, itu adalah kesombongan. Jadi ingat, doa tanpa usaha adalah mimpi. Sebaliknya, usaha tanpa doa adalah kesombongan. Ingat baik-baik, itu ada kata katanya ora et labora. Nah, pribadi saya, setelah saya berdoa, saya hanya minta hikmat, kekuatan, kuasa Roh Kudus menyertai saya untuk mengambil langkah-langkah apa yang saya harus kerjakan. Apapun yang Tuhan percaya pada saya kelola,
Apa itu dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pelayanan, semuanya saya minta tuntunan Tuhan. Tuhan berikan hikmat pada saya untuk mengumpulkan semua tim manajemen. Dalam perusahaan grup ini kita perlu tim. Tanpa tim kita sendiri nggak bisa kerja apa-apa. Saya ajak mereka untuk untuk menyusun strategi. Ada plan A, ada plan B, ada plan C. Kita melakukan banyak hal. Perbaikan-perbaikan, efisiensi, termasuk dalam pelayanan. Saya juga mengajak semua gembala untuk beritahukan kepada mereka untuk melakukan efisiensi dan minta tuntunan Tuhan, itu yang paling penting. Jangan pakai kekuatan kita. Jangan mengandalkan orang lain. Tapi minta tuntunan Tuhan. Dalam pandemi ini, kita tidak boleh hanya fokus lihat masalah melulu. Kita tidak bisa hanya fokus pada masalah terus. Tapi kita juga harus melihat kesempatan apa yang kita bisa lakukan. Saya senang sekali ada satu kata bahasa Mandarin itu, kata krisis dalam bahasa Mandarin. Saya suka kata ini. Dikatakan weiji. Weiji terdiri dari dua kata, bahaya dan kesempatan. Wei itu weixian, itu bahaya. Ji itu jihui, kesempatan. Jadi dua kata ini sebetulnya ada krisis, ada kesempatan. Oleh karena itu, masalah tentu harus kita kelola. Kita manage. Kita hadapi. Kita atasi. Sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tetapi kesempatan harus kita cari. Jadi kita tidak hanya melihat masalah tok, tetapi juga melihat kesempatan apa yang tersedia dalam hidup kita ini, melihat opportunity yang kita bisa raih. Karena masalah yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, selama kita hidup, masalah tetap ada. Tapi masalah tadi saya katakan, harus kita kelola, kita manage. Setelah kita berdoa, saya pun melakukan apa yang saya bisa lakukan. Yaitu mengembangkan talenta Tuhan yang berikan pada saya. Ya, ora et labora, ingat. Memanfaatkan segala kesempatan yang tersedia. Segala talenta yang Tuhan percayakan kepada saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23 dan 24, nanti saudara baca. Dengan tekun, dengan rajin, dengan fokus kita kerjakan. Setelah kita sudah berdoa, harus tentu berusaha, itu bekerja. Langkah berikutnya itu adalah harus beriman. Tidak cukup hanya doa. Tidak cukup hanya usaha, tapi kita mesti beriman. Hasil setelah berdoa dan berusaha, kalau kita berdoa, ada 3 jawaban dari Tuhan. Pertama, Tuhan bisa bilang, ya, langsung kita doa, kita dapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi ada jawaban kedua. Tuhan bilang, tidak. Kalau tidak, ya sudah. Kita nggak boleh kecewa, kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh frustrasi, ya, kita nggak boleh. Jawaban yang ketiga, Tuhan bilang, tunggu. Ya,
Jadi ingat ada 3 jawaban dari Tuhan. Pertama, ya. Kedua adalah tidak. Tapi yang ketiga adalah tunggu. Saya tidak tahu hari ini saudara ada di kondisi yang mana. Tetapi saya mau berikan pesan. Apapun kondisi saudara saat ini, saudara harus tetap beriman. Tetap memiliki iman yang teguh. Kenapa? Karena di Ibrani 11 ayat 1 mengatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam menghadapi situasi yang tidak pasti ini, saya pribadi tetap beriman. Saya berdoa, saudara yang saat ini mengikuti ibadah juga tetap beriman apapun kondisi saudara hari ini. Bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya yang diberikan kepada saudara dan saya di awal tahun 2020. Yaitu apa? Kita akan mengalami dimensi rohani dan dimensi jasmani yang membawa kita semakin naik dan tidak turun. Menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dalam hal ini, kita bisa belajar dari di Alkitab. Ada satu tokoh, namanya Abraham. Yang sudah tidak mungkin lagi bisa punya anak. Karena Sarah sudah mati haid. Tetapi karena iman Abraham, akhirnya mendapatkan janji Tuhan, yaitu Ishak. Abraham dikatakan bapak orang beriman. Jadi saudara dan saya harus belajar seperti Abraham. Seringkali kita sebagai orang percaya, dalam masa penantian atau menghadapi masalah, respon hati kita seringkali negatif. Jika apa yang kita doakan itu belum dijawab Tuhan, kita mulai mengasihani diri sendiri. Mengeluh, bersungut-sungut, bahkan ada yang kecewa, sedih, stres, dan frustrasi. Bahkan ada juga yang menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, termasuk menyalahkan Tuhan. Seharusnya kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus, tidak demikian. Tetapi kita harus tetap hidup beriman. Jangan menyerah untuk meraih dan mendapatkan yang belum kita dapatkan. Maka kita harus tetap kerjakan dengan fokus, tekun, rajin. Saya yakin pasti kita akan menerima janji Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Ibrani 10 ayat 36 mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya mau tanya, semua jemaat yang saat ini mengikuti ibadah ini, saudara mau menerima janji Tuhan? Mau? Mau? Angkat tangan. Tetap jaga iman saudara yang teguh. Amin. Mari kita masuk langkah terakhir, itu langkah keempat. Langkah keempat adalah taat. Taat mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Taat tidak
taat tidak menunggu kita mengerti baru melakukannya. Kalau mengerti baru melakukan, tentu itu tidak terlalu sulit. Tetapi taat yang Tuhan kehendaki adalah tetap melakukan sekalipun belum atau tidak mengerti. Seperti contohnya Abraham. Abraham setelah menerima janji Tuhan yang ditunggu-tunggunya selama 25 tahun. Tuhan minta Abraham mempersembahkan Ishak kepadanya. Bayangkan sudah tunggu 25 tahun mendapatkan anak, setelah itu Tuhan minta lagi. Saya percaya hal ini membuat Abraham sangat sedih dan sulit untuk mengerti. Kenapa harus demikian? Minta dipersembahkan. Tetapi kita belajar seperti Abraham. Walaupun tidak mengerti, walaupun merasa sedih, sulit, tapi Abraham tetap melakukannya dengan taat dan setia. Dalam pandemi ini juga, banyak orang terpuruk dan mengalami kesulitan, termasuk kehidupan ekonomi kita. Dalam keadaan seperti ini, apakah kita tetap melakukan firman Tuhan? Seperti contoh, memberi. Memberi tentu banyak. Bukan hanya beri secara materi, doa, macam-macam yang lain-lainnya. Pelayanan. Memberi pada orang-orang membutuh pertolongan. Memberi persembahan. Termasuk juga mengembalikan miliknya Tuhan, persepuluhan. Dalam keadaan yang sulit ini. Kalau kita lihat kisah Abraham. Setelah Abraham menerima janji Tuhan, yaitu Ishak. Beberapa waktu kemudian Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban. Kalau kita renungkan, apakah sejujurnya Tuhan mau Ishak dikorbankan? Kalau hari ini, memang Alkitab sudah tulis, kita sudah tahu, ya, hari ini kita sudah tahu jawabannya. Tapi kalau pada saat itu, apakah kita tahu jawabannya? Tuhan tidak menghendaki Ishak dikorbankan, tetapi Tuhan sudah menyediakan domba untuk Abraham. Sehingga Ishak tidak perlu untuk dikorbankan. Demikian juga dengan kita saat ini. Di masa pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tuhan juga tidak menghendaki saudara hidup dalam kekurangan. Tapi apakah saudara percaya nggak? Justru dengan keadaan pandemi COVID, masalahnya begitu banyak. Tuhan sediakan janji-janjinya di depan buat kita. Tapi Tuhan mau menguji saudara dan saya. Apakah kita beriman dan mau mentaati perintah-perintahnya? Ini kuncinya. Ini kuncinya. Tuhan mau menguji apakah kita beriman dan mau mentaati perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya ada di mana? Ada di Alkitab. Firman Allah. Iman tanpa ketaatan atau perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Omong kosong. Amin. Nah, taat terdiri dari 4 huruf. T-A-A-T. Kalau kita uraikan, mengatakan gini, Tuhan berfirman,
Aku percaya dan melakukannya. Aku melakukan apa yang bisa aku lakukan. Tuhan melakukan yang aku tidak bisa lakukan. Jadi, taat bisa menjadi mudah jika saudara mau melakukan firman Tuhan. Tetapi akan menjadi sulit jika saudara tidak mau melakukan firman Tuhan. Pilihannya tentu untuk melakukan taat ini, pilihannya ada di tangan saudara dan saya. Kalau saya pribadi, saya belajar ya, bukan sudah bisa, belajar mau taat dan setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk penutup dalam pesan-pesan saya ini, kesaksian saya ini, setelah melewati tahun 2020, ternyata Tuhan membuat saya tuh terkagum-kagum, terheran-heran. Ya, dari awal tahun 2020, setelah COVID, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai akhir tahun 2020. Saya terheran-heran, saya terkagum-kagum. Apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup saya ini. Bagaimana cara Tuhan menuntun, membimbing, dan dalam keluarga, pelayanan, dan usaha yang Tuhan percayakan kepada saya untuk lakukan. Jujur, secara perusahaan ya, di pembukuan, tercatat perusahaan mengalami pertumbuhan. Bukan penurunan. Kita tidak terjadi ada PHK karyawan. Tidak ada pemotongan gaji. THR pun tetap kita berikan. Tetapi justru pendapatan perusahaan mengalami kenaikan. Ayo kita ajak semuanya, sama-sama kita berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Ini bukan kuat gagah perkasa kita. Ini kalau bukan Tuhan yang tolong nggak mungkin. Melalui pandemi COVID ini, Tuhan mengajarin kita bagaimana kita mengelola, memanage semua persoalan apapun yang terjadi dalam hidup kita ini. Harus efisiensi, fokus, belajar mengandalkan Tuhan, belajar hidup intim dengan Tuhan, belajar lebih lagi mengasihi Tuhan. Ini bukan suatu kesombongan, tapi ini untuk kesaksian. Saya mau buktikan bahwa, menceritakan kepada saudara, membuktikan bahwa firman Tuhan itu hidup loh. Nyata. Dalam keadaan yang sulit, Tuhan izinkan kami di tahun 2020 bisa buka 4 outlet Mitra 10 dalam keadaan yang sulit. Dan di tahun 2021 ini, semester pertama, juga mengalami pertumbuhan. Dan dengan seizin Tuhan, kami akan membuka 4 outlet baru lagi di tahun 2021 ini. Beri tepuk tangan dong. Ya, ini semua adalah kasih anugerah Tuhan. Bukan hebatnya saya, bukan hebatnya kita, bukan. Tapi karena pertolongan, tuntunan, bimbingan, penyertaan Tuhan. Kita bisa ada hari ini. Dan saya juga bersyukur dalam pelayanan di gereja, cabang-cabang di bawah Rain 1H, sampai hari ini masih tetap dapat berjalan. Para gembala beserta pelayan Tuhan tetap bisa melayani Tuhan, melayan umat dengan yang baik. Ini semua adalah
karena kasih anugerah Tuhan, bukan hebatnya kita. Amin. Jadi saya simpulkan 4 langkah yang sudah saya sharekan tadi dalam satu kata, itu adalah duit. Duit apa artinya? Pertama itu adalah doa. Usaha. Iman. Taat. Ini duit. Jadi tema yang hari ini saya sampaikan, ada duit, ada mujizat. Saudara dan saya lakukan bagian yang kita bisa lakukan, yaitu duit, maka Tuhan akan melakukan yang kita tidak bisa lakukan, yaitu mujizat. Sekali lagi, saya ajak kita sama-sama ucapkan. Mau? Ayo kita ucapkan. Ya, dari ada duit, ada mujizat. Ya, 1, 2, 3. Ada duit, ada mujizat. Saudara dan saya melakukan bagian yang kita bisa lakukan, yaitu duit, maka Tuhan akan melakukan yang kita tidak bisa lakukan, yaitu mujizat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya mau mengalami mujizat, lakukanlah yang bisa kita lakukan, yaitu duit. Duit bukan dilakukan hanya pada saat menghadapi masalah atau goncangan. Atau dalam keadaan pandemi COVID sekarang ini. Bukan. Tetapi yang seharusnya kita lakukan setiap saat. Setiap waktu. Ya. Bukan hanya lagi masalah baru kita cari Tuhan. Bukan. Amin. Kita bersyukur berada di bawah GBI Jalan Gatot Subroto. Bapak rohani kita Pak Niko, yang peka akan suara Tuhan. Kalau saya perhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Niko, pesan-pesannya, visinya, itu merupakan pesan-pesan profetik yang kita butuhkan dalam hidup ini. Sekarang tinggal kita memilih. Apakah kita mau percaya dan taat melakukan pesan-pesan yang Tuhan sampaikan? Atau kita mau mengabaikan tuntunan Tuhan itu? Saya tentu percaya jemaat yang ada di Rayon 1H ini semuanya mau mengikuti tuntunan Tuhan. Amin. Nah, Tuhan sudah menuntun kita melewati tahun 2020 yang begitu sulit. Yang begitu susah. Ada namanya tuh PSBB, sekarang lagi PPKM, ya, begitu sulit. Kita nggak biasa. Kita sudah bisa lewati tahun 2020. Sekarang kita sudah berada di tahun 2021, di semester kedua. Ini bulan sudah September. Tuhan menuntun kita melalui gembala sidang kita, masuk di tahun 2021 ini adalah tahun integritas. Saudara percaya nggak? Tuhan juga berjanji akan memberkati saudara dan saya berlimpah-limpah. Apakah saudara mau dan percaya? Angkat tangan, katakan amin. Katakan amin. Kalau saudara percaya, mari
kita renungkan firman Tuhan ini. Jadilah orang yang berintegritas. Caranya gimana? Kolose 3 ayat 23 dan 24. Ini merupakan pegangan hidup saya. Firman Tuhan mengatakan begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ulangi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika saudara dan saya melakukan bagian kita, hidup menjadi orang yang berintegritas, maka janji Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan yang sama yang telah menuntun kita melewati tahun 2020 yang begitu sulit, begitu banyak masalah, maka Tuhan yang sama juga akan menuntun saudara dan saya melewati tahun 2021 ini. Yang percaya katakan, amin, amin, amin. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk masuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kalau kita masuk perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan kepada setiap kita. Dia berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Kita diminta untuk mengingat Tuhan Yesus akan kebaikannya, kemurahannya, anugerahnya, pengorbanannya, kasihnya, berkat-berkatnya. Agar setiap kita bisa lebih mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Mari kita masuk dalam doa. Ya Aba, ya Bapa, siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami tahu upah dosa itu adalah maut dan mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa karena pelanggaran-pelanggaran kami. Engkau harus turun dari surga yang mulia, menjelma menjadi manusia biasa. Bahkan mati gantikan kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan, kami renungkan betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus. Engkau juga bukan hanya menebus dosa-dosa kami. Engkau pilih kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau menuntun kami, membimbing kami, mengajari kami, menasihati kami. Kalau kami salah, Engkau tegur, Engkau hajar. Kami merenungkan ya Aba, betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan juga mau saudara makan dan minum dengan cara yang benar. Tuhan pesan jangan simpan dosa. Saya ajak kita semua saat ini untuk masuk dalam doa, minta pengampunan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampuni kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah pikiran-pikiran kami yang kotor, yang jahat, yang najis, yang tidak berkenan di hati-Mu ya Aba. Ampunilah hati kami yang tidak beres, kebencian, kepahitan, sakit hati, ampuni kami Tuhan. Kekecewaan, ampuni kami Tuhan. Ampuni juga Tuhan orang-orang yang menyakiti hati kami. Ampuni Tuhan. Ampuni juga Tuhan perkataan-perkataan kami
secara sengaja maupun tidak sengaja telah menyakiti hati orang lain. Ampuni kami Tuhan. Ampuni perbuatan-perbuatan kami ya Aba. Ampuni kami. Tuntun, bimbing, ajari kami terus Tuhan. Agar setiap kami Tuhan senantiasa hidup masuk dalam rencana-Mu ya Aba. Syukur bagimu, syukur bagimu. Kami mau masuk perjamuan kudus ini penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari angkat roti kita di tinggi-tinggi di atas kepala kita. Tanda kita menghormati Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara jangan diam, angkat dua tangan kita, mengucap syukur, mengeluarkan kata-kata yang manis, yang baik, untuk memuji, menyembah Dia. Katakan, Tuhan Yesus Engkau baik, syukur bagimu, kasih-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu begitu besar. Syukur, syukur, syukur bagimu ya Bapa. Syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih lawatanmu, jamahanmu, urapanmu, kuasamu, firmanmu telah menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh begitu baik. Syukur bagimu ya Bapa. Berkati Tuhan setiap umatmu yang saat ini ibadah online ini Tuhan. Tidak ada satu pun yang terlewatkan. Berkati mereka. Tutup mereka kuasa darah Yesus Kristus. Biar setiap mereka berada dimanapun juga Tuhan. Dalam pelindungan Engkau yang sempurna. Berkatilah kesehatan mereka. Rumah tangga mereka. Usaha pekerjaan mereka.
pelayanan mereka, biar segala apapun yang mereka lakukan mendapatkan perkenanan-Mu ya Bapa. Yang anak-anak yang masih sekolah, Engkau memberkati mereka, tambahkan hikmat pada mereka, urapi mereka, pakai anak-anak muda Tuhan sebagai alat-Mu untuk kemuliaan nama besar Engkau dan jadi berkat bagi banyak orang. Bapa, terima kasih, Engkau sungguh begitu baik. Berkati hamba-hamba-Mu juga Tuhan yang telah melayani Engkau Tuhan di atas mimbar maupun di bawah mimbar. Tidak ada satu pun yang terlewatkan, berkat-Mu melimpah untuk setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Syukur bagimu, syukur bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan kami yang hidup dan juru selamat kami. Haleluya! Yang percaya, kita sama-sama mengatakan, amin, amin, amin. Kita akan memperkatakan PC Rayon 1H. Mari kita bangkit berdiri, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar 1H, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Mari kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sungguh, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis, penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian. Mulai saat ini, sampai Yesus datang kembali kedua kali, menjemput kita di Alon Permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati, kita sama-sama mengatakan, amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Amin.